Iya, besok itu sesuai dengan relas panggilan tanggal 19 Mei itu sidang lanjutan karena proses mediasi gagal. Tentunya besok agendanya pembacaan gugatan. Kami mendapat informasi juga dari sistem penelusuran perkara itu jam 9 pagi pembacaan gugatan. Ya, nah kita lihat seperti apa besok agendanya yang pasti itu. Bang, tapi kalau dari mediasi kemarin kan tidak menemui kesepakatan ya, artinya Iya. tidak menemui titik terang, itu mungkin seperti apa tuh Bang? Ya, Kira-kira apa yang mungkin Itu menjadi tidak kendala menemukan gitu? titik terang. ya gini, kalau kemarin kan sudah disampaikan bahwa tidak menemu titik terang itu ya karena dari mereka. Mereka kan meminta bahwa Pak RK harus hadir di dalam mediasi. Sementara kami kan sudah memberikan surat kuasa, juga sudah menyampaikan alasan ketidakhadiran dari Pak RK karena Pak RK sendiri sedang melaksanakan pekerjaan yang beliau tidak tinggalkan. Ada surat tertulisnya dari Pak RK dan itu sudah disampaikan, itu alasannya sah. Karena alasannya saya disampaikan ya sesuai dengan pasal 18 ayat 3 itu di perma itu diatur bahwa kalau boleh diwakilkan kepada kuasa hukum sepanjang ada surat kuasa. Nah mereka tetap memaksa lah bahasanya kan begitu ya untuk Pak RK hadir, dan kalau nggak hadir ya deadlock. Ya kalau mereka minta maksa ya nggak bisa gitu loh. Nah akhirnya deadlock ya sudah selesai, ya kami pun kalau mereka minta deadlock ya kami menerima kan begitu, nggak ada masalah gitu loh. Nah akhirnya deadlock ya sudah, tentunya lanjut perkaranya besok. Namun demikian yang namanya mediasi secara informal kan selalu ada dalam persidangan sampai dengan kesimpulan nantinya. Yang pasti tidak tertutup untuk yang nama mediasi secara informal itu selalu ada di dalam persidangan. Kira-kira begitu. Jadi deadlocknya karena itu aja, karena beliau minta untuk hadir secara fisik, ya nggak bisa hadir, ya masa bisa dipaksa kan gitu. Gitu. Oke. Bang, pada saat kemarin juga di persidangan katanya di persidangan selanjutnya Lisa akan membuka semuanya atau ibaratnya mungkin fakta-fakta atau bukti-bukti yang dia Ya punya gitu. bagi kita silakan saja dibuka, apa yang mereka punya ya buka saja gitu. Bagi kita tidak ada masalah. Selama ada faktanya silakan. Kan gitu. Kalau dia ada fakta-fakta terkait dengan gugatan-gugatannya, ya silakan disampaikan ke depan persidangan. Tinggal nanti kita cek satu persatu seperti apa fakta dan bukti-buktinya di persidangan. Ya supaya jelaskan perkara. Dari awal kan kami sudah sampaikan. Silakan digugat di pengadilan, silakan data-data yang disampaikan di persidangan, tinggal kita cek datanya seperti apa, valid atau tidak. Itu loh. Bagi kami nggak ada masalah, silakan aja, fine-fine aja kita. Bang, mungkin juga kan kemarin Lisa mengakui bahwa sebenarnya itu gugatannya tidak hanya 16,6 miliar, emang lebih dari itu ya Bang sebenarnya? Nggak tahu, yang pasti kalau kita baca gugatannya itu 16, sekian miliar. Terdiri dari ganti rugi material dan ganti rugi imaterial. Jadi 16 miliar sekian. Menurut kami ganti rugi yang dia sampaikan itu ngawur gitu loh. Kan dia sampaikan gugatan ganti rugi materialnya terkait dengan jaminan pemeliharaan anak, terkait dengan pendidikan anak, sekolah anak. Pertanyaannya udah ada tes DNA-nya belum? Belum. Nah kalau belum kontradiktif dong. Satu sisi lo minta sekolah anak bla bla segala, satu sisi lo minta tes DNA, kontradiktif. Makanya bagi kita ya sesuatu yang seperti ini kita santai, makanya dari awal kami sampaikan ya kita santai-santai aja nanggapin gugatan ini, kami anggap gugatannya ngawur gitu loh. Kecuali dia punya hasil tes DNA, itu lain cerita. Tapi kalau dari Pak RK sendiri melihat gugatan yang dilakukan oleh Lisa 16,6 Ya itu Pak seperti RK hanya ketawa aja gitu, ngelihatnya geli juga ngelihatnya gitu loh. Ini apa lagi nih? Itu karena menurutnya nggak berdasar, keliru gugatannya. Kenapa kami bilang keliru? Lah nggak punya hubungan hukum loh. Kalau dia menggunakan putusan MK nomor 46 tahun 2010 misalnya terkait dengan kasus Macica Mukhtar kalau tidak salah. Lah Macica Mukhtar kan pernikahan siri, Iya, ada pernikahan sirinya. Mereka hidup bareng, kan begitu.
Lalu ada bukti-buktinya semuanya. Lah ini kan hubungan personal tidak ada, pacaran juga tidak ada, bukan secara personal juga tidak ada, lalu minta seperti ini. Sementara ada yang ngaku sebagai ayah biologisnya. Belum lagi kita lihat ada video-video yang nggak benar kan gitu, video sur segala macem. Nah itu kan menunjukkan ya pertanyaan besar kan gitu. Siapa anaknya kita nggak tahu gitu. Tapi kalau dari Bang Muslim sendiri untuk ya kasus apa gugatan perdata ini gimana Bang? Apakah yakin gitu untuk bisa? Kami yakin 1000% dengan tidak mendahului Tuhan, dengan tidak mendahului hakim majelis hakim, kami yakin gugatan ini insya Allah ditolak. Ya kalau nggak ditolak pasti di NO, nggak diterima. Menurut kami ya, kami punya keyakinan itu karena setelah kami baca tidak punya dasar gitu, kontradiktif. Satu sisi minta A, satu sisi dalam petitumnya minta B. Harusnya konsisten, kalau A ya A gitu loh. Jadi kalau misalnya dia minta A, menjelaskan A di dalam positanya, tapi di dalam petitumnya dia minta B, kan nggak nyambung. Dia minta tes DNA, tapi di dalam petitum positanya dia menjelaskan sudah jelas itu anak biologis RK dengan LM, makanya kami minta ganti rugi ini. Pertanyaan sekarang bisa dibuktikan nggak? Kan belum. Kalau belum, ya kan kontradiktif tuh. Ya. Prematur kan biasanya. Gitu. Pak, untuk konfirmasi ada informasi kalau besok sidang akan diadakan secara tertutup. Mungkin alasannya seperti apa Pak? Ya kami tidak tahu tertutup atau terbuka. Itu kebijakan majelis hakim. Kalau majelis hakim memandang itu tertutup dengan berbagai argumentasi barangkali, ya setelah mungkin dia membaca gugatannya, dia melihat gugatannya bisa saja tertutup. Ya itu semuanya kembali kepada majelis hakimnya untuk menentukan apakah itu tertutup atau terbuka. Termasuk juga apakah dibacakan atau tidak, semuanya kembali kepada majelis hakimnya karena hakim itu merdeka, nggak bisa dipaksa, nggak bisa ditekan-tekan, dia bebas menentukan. Sepanjang kalau dia melihat ada unsur misalnya ada unsur pornografi, ada unsur susila di dalam gugatan, dia bisa mengatakan tertutup. Nah, kalau misalnya dia bilang oh ini tidak ada unsur apapun, ya dia terbuka gitu. Jadi semua itu kembali ke majelis hakimnya nanti. Kita lihat aja hari besok. Tapi untuk isu Pak RK sendiri akan hadir di persidangan itu tidak benar? hadir. Kenapa? Nggak ada kewajiban. Kecuali kan saya bilang dari awal nih selalu berulang-ulang bahwa tidak ada kewajiban Pak RK hadir. Apalagi sampai persidangan berikutnya ngapain hadir? Kan ada kuasa hukum. Kita tim penasihat hukum hadir mewakili Pak RK mendapatkan surat kuasa. Kalau LM hadir setiap persidangan, mungkin dia punya motif lain. Kan beda-beda nih motifnya. Orang menggugat, katakanlah misalnya LM menggugat motifnya apa, kita kan nggak tahu kita. Nah kalau dia hadir setiap hari dalam persidangan, setiap minggu dalam persidangan, motifnya apa nggak tahu kita. Kalau Pak RK kan sudah memberikan kuasa profesional, jadi menyerahkan kepada kuasa hukum untuk menyelesaikan secara profesional, untuk menjawab gugatan, membuktikan kebenaran dari gugatan benar atau tidak. Jadi sekali lagi ya Pak RK nggak hadir. Bang, tapi untuk persiapan pembacaan gugatan besok kira-kira dari kuasa hukum RK sendiri gimana nih Bang persiapannya? Ya kita nggak ada persiapan apa-apa, itu kan agenda pembacaan gugatan. Nah kembali kepada majelis hakimnya nanti mau dibacakan atau tidak, atau dianggap dibacakan, itu kembali kepada majelis hakimnya. Hakim itu bijak, merdeka untuk menentukan. Jadi kami nggak bisa intervensi, baik penggugat pun Lisa Mariana Presley, kuasa hukumnya pun nggak bisa mengintervensi. Kalau dinyatakan misalnya cukup dianggap dibacakan, atau sidangnya tertutup atau terbuka, itu urusan mereka, urusan majelis hakim yang mulia untuk menentukannya. Jadi nggak bisa diintervensi. Siapa kami pun nggak bisa intervensi, mereka pun nggak bisa intervensi. Kalau sudah dinyatakan di persidangan, harus taat. Bang, tadi kan mediasi kalau secara di pengadilan deadlock.
Tapi kalau di luar persidangan berarti itu sudah berjalan juga ya Bang, tapi belum juga. Belum. Kalau di persidangan kan sedang perjalanan, ya tidak tertutup kemungkinan upaya mediasi itu secara informal itu bisa berlaku. Kenapa ya? Tentu juga nanti dalam persidangan majelis hakim akan mengatakan silakan para pihak, tidak tertutup untuk kemungkinan untuk mediasi sampai perkara ini sebelum putus itu bisa mediasi. Ya kalau bagi kami sudah menyampaikan kan kemarin bahwa kalau soal mediasi, soal damai, satu silakan minta maaf dan cabut gugatannya. Itu kemarin itu yang kami clear kemarin ya. Kenapa? Karena kan dia harusnya minta maaf karena nggak ada bukti tes DNA dan tidak ada hubungan perdata, tidak ada hubungan personal antara Pak RK dengan beliau. Silakan buktikan kalau ada gitu loh. Kan nggak ada. Kalau putusan MK itu kan masih camuk karena dinikah siri. Balik aja tanya sama beliau. Jangan nikah siri enggak gitu loh. Kan nggak ada. Coba contoh banyak kasus kok. Yang semuanya itu dilatar belakangnya kenapa? Karena ada pernikahan formal maupun informal. Siapa itu Macica Mokhtar? Kemudian kasus apa lagi satu lagi itu yang hot satu lagi kan? Itu semuanya ada gitu. Ada mereka nikah, ada fotonya, kemudian ada saksinya segala macam. Ya mereka memang resmi secara agama, ya kan gitu. Ya, itu namanya kan kalau di kita kan pernikahan siri namanya kan. Nah ini kan nggak ada sama sekali dan Pak Eka membantah tidak ada hubungan. Nah terkait dengan hukum ini ya hanya bantuan sekolah kan kemarin dan itu ternyata sudah diakuin oleh pihak LM sendiri, dia mendapatkan bantuan sekolah tapi kan ternyata tidak digunakan. Coba lihat di podcastnya itu dia mengaku salah bahwa dia terima uang untuk sekolah tapi tidak dilanjutkan. Namanya apa? Bohong kan? Nah, udah gitu aja. Jadi yang bohong siapa gitu loh. Gitu. Pak kalau sebelum putusan ini ada seperti tadi Bapak bilang permintaan maaf ada etikat dan baik, cabut laporan, apakah ibaratnya secara kekeluargaan ini bisa dilakukan? Kalau LM punya etikat baik minta maaf di media massa atas segala apa yang dia sampaikan yang tidak benar itu, termasuk dia mencabut, ya kita maafkan. Selesai perkara. Kan gitu. Itu loh. Terkait yang di perdata kan gitu. Ya karena memang ini kan ya kalau dia bilang dia punya bukti ya kita lihat aja nanti di pengadilan buktinya apa gitu loh. Ya kalau sepanjang buktinya sahih, sepanjang buktinya valid ya buktikan. Kalau enggak ya berarti omong-omong. Ada konsekuensi hukumnya apa itu? Ya ada gugat balik, ada konvensi kan, gugat balik. Enggak tertutup kemungkinan Pak RK bisa nuntut balik loh. Kenapa? Karena ada upaya pencemaran nama baik kan di sini. Belum ada bukti. Kita kan kalau bicara ada bukti dulu. Misalnya ada tes DNA. Baru berkoar-koar di media. Oh si A itu anak kamu. Mana buktinya? Ini loh tes DNA. Atau itu benar anak kamu karena kita nikah. Ini loh fotonya. Kan gitu. Nah, itu lain cerita. Ini kan nggak ada sama sekali. Ya kecuali ya kita lihat aja di persidangan. Apakah ada bukti atau tidak? Itu loh. Pak, kuasa hukum dari Revelino kabarnya akan hadir di persidangan. Mungkin ada kaitannya Pak? Ya gini, kami tidak tahu hadir atau tidak. Tapi kami mendapat informasi dari pengacaranya akan hadir. Kehadiran mereka ya kami sekali lagi menghargai. Apapun kehadiran mereka itu, ya mungkin mereka mau melihat perkembangan sejauh mana, karena kan kliennya Revalino kan yang mengaku sebagai ayah biologis. Terlepas pengakuannya seperti apa, yang pasti hubungan itu tidak dibantah oleh LM sendiri. Dibantah nggak hubungannya dengan Revalino? Dibantah nggak? Nggak ada kan dibantah. Ada hubungan itu kan? FWB. Ada kan hubungan itu kan? Hubungan pacaran ada, hubungan percintaan katanya ada. Nah, kalau dia mengaku sebagai ayah biologi Revalino, sah-sah saja. Kenapa? Mungkin dia merasa, tanda kutip ya, bahwa dia ya pernah kan begitu. Nah karena dia pernah berhubungan dugaannya, ya dia merasa bahwa itu anak biologis gitu loh. Makanya dia mengaku kan itu aja udah.
Tapi mungkin sejauh ini ada komunikasi juga nggak Bang sama kuasa hukumnya Revalino sendiri? Dari Abang. Komunikasi dalam artian untuk cari data-data ya pasti ada. Itu kita akuin. Kenapa? Ya tentunya kami minta data-data dong. Apa data-data Anda bahwa Anda ini punya mengaku sebagai Revalino sebagai ayah biologis. Ya ada dikasih data kita. Ya nanti akan kita buktikan di persidangan saja. Kami pegang bukti kok. Ya tinggal Revalino saja ya. Dia kan berhak untuk tes DNA juga. Dia merasa bahwa dia ayah biologis. Lalu pertanyaannya kalau dia merasa ayah biologis salah nggak? Kan enggak. Kenapa dia merasa sebagai ayah biologis? Mungkin tanda kutip. Mungkin tanda kutip ya. Sebagai ayah biologis. Kenapa RK tidak sebagai biologis? Karena dia tidak merasa gitu loh. Gua nggak pernah berhubungan gitu loh. Kalau Revalino pernah merasa berhubungan. Karena pernah merasa berhubungan, dia mengaku sebagai ayah biologis. Soal benar atau tidak sebagai ayah biologis itu kan tinggal buktikan. Namanya pernah berhubungan kan gitu. Bang, mungkin tadi Abang bilang kan optimis untuk gugur ya Bang, karena gugatannya juga prematur. Seberapa optimisnya sih Bang? Mungkin berapa kali sidang lagi ini akan selesai gitu Bang? Ya panjang lah. Ada jawaban, ada replik, duplik, saksi, bukti dan kesimpulan. Kami kenapa punya keyakinan? Setelah kami membaca gugatannya banyak hal-hal yang kontradiktif, tidak memenuhi unsur. Makanya kami yakin gitu. Tidak, kami kan santai-santai aja menanggapinnya. Ya kalau mereka sibuk segala macam ya selama ini kan kami tidak terlalu ofensif kan. Kami selalu defensif. Kami lihat saya juga nggak pernah kan terlalu ribut, saya selalu menyampaikan apa adanya gitu loh. Ya itu memang kita yakin gitu loh. Seberapa yakin ya kita yakin seyakin-yakinnya bahwa gugatannya insya Allah dengan tidak mendahului Tuhan Yang Maha Esa, juga tidak mendahului majelis hakim, ya wajar dong kami keyakinan karena kami setelah membaca itu. Setelah membaca kami memutuskan, kami yakin bahwa gugatannya minimal tidak diterima, maksimal ditolak. Oke. Gitu. Bang, kalau untuk yang di Bareskrim